Production. Tabay salamat, lingon na latay, salam sujud kanang melempang. Om Swastiastu. Halo Mas Dharma, dimanapun berada. Bersama saya Rupiadi di Bindu Kalteng Podcast. Program ini merupakan kerjasama antara Bidang Bimas Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, bersama dengan Pokjalo Agama Hindu Provinsi Kalimantan Tengah. Puja anganyu bagiannya kita haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ido Sang Yang Widi Wasa, Ranying Hatala Langit. Berkat Asukarta Warnograhannya, kita diberikan kesehatan. Tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu narasumber. Beliau adalah Ibu Ria Ancoy MH, yang merupakan dosen aktif di Institut Agama Hindu Negeri Tempung Penyang, Palangkaraya. Baik, marilah kita sapa narasumber kita dengan mengucapkan Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Astungkara, kabarnya baik. Astungkara, apakah sehat, Bu? Astungkara sebenarnya dalam kondisi tidak sehat, tapi demi podcast hari ini saya maksimalkan untuk sehat. Astungkara ya, Bu. Iya. Tentunya bahwa kita mengingat juga dari pepatah Latin juga menyatakan valitudo sanitas voctasum est felicitatis, bahwa kesehatan adalah fondasi bagi kebahagiaan. Kurang lebih seperti itu ya, Ibu. Iya. Tentunya pada kesempatan ini kita akan berbincang membahas tema tentang meningkatkan kesadaran hukum melalui nilai-nilai kesadaran hukum Hindu. Tema ini menjadi penting untuk dibahas karena kesadaran hukum merupakan salah satu kunci terciptanya kehidupan masyarakat tertib, aman, damai, dan berkeadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, masih ditemukan yaitu berbagai pelanggaran hukum yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan. Nah, oleh karena itu melalui podcast ini kita akan mendiskusikan bagaimana nilai-nilai hukum Hindu dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta bagaimana relevansinya di dalam kehidupan masyarakat saat ini. Untuk membahas tema tersebut, tentunya telah hadir bersama kita Ibu narasumber yang memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, tentunya apakah yang dimaksud dengan kesadaran Hindu dan mengapa kesadaran hukum penting dalam kehidupan bermasyarakat? Saya persilakan, Ibu. Oh, baik. Di sini kenapa kesadaran hukum itu dan mengapa kesadaran hukum itu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai kesadaran hukum. Nah, kita tentunya mengetahui bahwa kesadaran hukum itu merupakan sikap memahami, menghargai, dan juga mentaati aturan. Nah, orang yang sudah memiliki kesadaran hukum itu di dalam dirinya tentunya itu dia percaya bahwa dengan adanya hukum itu diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan juga keadilan dalam bermasyarakat. Kemudian, kesadaran hukum itu juga penting dalam kehidupan bermasyarakat karena tanpa adanya kepatuhan terhadap hukum itu, kehidupan bermasyarakat itu akan sulit untuk berjalan harmonis dan berpotensi itu akan memicu terjadinya konflik-konflik atau pelanggaran-pelanggaran di kehidupan dalam bermasyarakat seperti itu. Berarti harus ada semacam prakarsa atau inisiatif di dalam diri sendiri ya, Iya. kesadaran tersebut. Iya, kesadaran itu kan memang harusnya dimiliki oleh diri sendiri Iya, untuk benar. mentaati kepatuhan hukum itu, seperti itu. Nah, lalu bagaimana hukum Hindu memandang pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku di masyarakat? Baik, hukum Hindu itu kan memandang mengenai kepatuhan terhadap aturan hukum. Nah, itu sudah merupakan bagian dari pelaksanaan dharma karena kita sebagai umat Hindu itu kan sangat berpedoman kepada ajaran dharma seperti Benar. itu. Nah, jadi setiap individu itu memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan dan juga ketentraman di dalam kehidupan. Kemudian dalam mentaati hukum itu dan norma yang berlaku itu juga merupakan suatu tanggung jawab baik itu secara spiritual maupun secara moral.
dan tentunya itu harus dijalankan oleh setiap umat Hindu seperti itu. Tentunya dengan memahami kaidah ya Ibu, atau Iya. norma yang berlaku di masyarakat Iya. juga bisa memberikan yaitu peningkatan kesadaran. Iya, betul. Kemudian tidak hanya itu, di dalam Manawa Dharma Sastra 8 pun di situ ada tertulis bahwa setiap orang dilarang melanggar aturan atau norma dengan ketentuan yang berdasarkan dharma. Nah, karena pelanggaran terhadap dharma itu pastinya akan berakhir membawa akibat buruk bagi seseorang pelaku. Seperti itu. Tentunya pada tujuan yang adharma mungkin. Iya. Nah, mungkin apakah makna konsep dharma dalam hukum Hindu dan bagaimana konsep tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam diri seseorang? Baik. Kalau mengenai konsep dharma, nah dharma itu kan seperti yang kita ketahui itu merupakan suatu kebenaran, kewajiban, dan juga perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, tentunya seseorang yang memang sudah memahami ajaran dharma, dia akan terdorong di dalam dirinya itu untuk melakukan atau bertindak sesuai dengan ajaran dharma. Yang pertama itu dia akan berperilaku jujur, adil, bertanggung jawab, serta menghormati hak orang lain. Dan nilai-nilai inilah yang menjadi dasar terbentuknya kesadaran hukum di dalam diri seseorang atau di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Lalu bagaimana ajaran Karmapala dapat mendorong masyarakat untuk bertindak sesuai dengan hukum norma yang berlaku? Baik, Karmapala itu kan mengajarkan bahwa setiap tindakan itu akan menghasilkan akibat. Nah, akibat yang sesuai itu baik itu sebab akibat yang dilakukan itu berdampak baik ataupun negatif. Nah, tapi ketika Karmapala itu memang bisa dipahami secara baik oleh seseorang, tentunya itu akan menjadi memahami bahwa setiap tindakan itu memiliki suatu konsekuensinya. Nah, maka ketika orang ingin melakukan sesuatu itu akan lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Kemudian pemahaman ini juga dapat mendorong seseorang itu untuk menghindari pelanggaran hukum yang lebih mengutamakan perilakunya sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, sehingga dia bisa menjadikan ajaran dari Karmapala ini menjadi pedoman untuk dia berbuat sesuai dengan aturan-aturan yang baik gitu. Tentunya menjadi sebuah landasan hidup mungkin. Iya, betul, sebagai landasan hidup. Tentunya apa saja nilai-nilai hukum Hindu yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini? Baik, nilai-nilai hukum Hindu yang sangat relevan untuk saat ini, yang pertama tadi kan seperti yang kita ketahui yaitu Dharma, yaitu ajaran tentang kebenaran. Kemudian ada yang kedua tadi Karmapala, mengenai hukum sebab akibat. Kemudian yang ketiga itu ada Satya, kejujuran. Kemudian yang keempat itu ada Ahimsa, sebagai tindakan yang tidak boleh menyakiti sesama, seperti itu. Kemudian dari nilai-nilai itu juga disebut dapat menjadi pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib, damai, dan juga tentunya berkeadilan, seperti itu. Kalau kita melihat dari beberapa kerangka itu ya mungkin Bu, seperti Dharma, Satya, Ya, setelah itu Ahimsa, dan seperti Karmapala. ya. Nah, bagaimana apabila ada dari struktural tersebut atau kehilangan salah satu kerangka tersebut, bagaimanakah dampaknya bagi yaitu kesadaran perilaku masyarakat? Ya, ini kan tadi keempat nilai ini kan itu sudah menjadi salah satu pedoman kita dalam membangun kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan berkeadilan. Nah, tentunya ketika keempat ini tidak bisa berjalan secara harmonis begitu, tentunya itu akan memberikan dampak yang tidak baik bagi seseorang itu tersebut gitu. Dan tentunya konsekuensinya itu terhadap diri seseorang yang tidak mentaati suatu aturan tersebut, seperti itu. Oh, mungkin lebih sifatnya
kalau di dalam konsep filosofi barat lebih ke deontologi dan teleologi, bahwa ada sistem dari etika dan ada sistem yaitu konsekuensi akhir atau karma gitu. Iya, betul. Nah, lalu bagaimana peran keluarga, lembaga pendidikan, dan tokoh agama dalam menanamkan kesadaran hukum berdasarkan yaitu nilai-nilai Hindu tersebut? Iya. Tentunya peran keluarga, pendidikan, dan juga tokoh agama itu juga sebagai pemicu peningkatannya kesadaran hukum berdasarkan juga nilai-nilai Hindu. Nah, Ya. keluarga itu kan merupakan tempat pertama dalam pembentukan karakter seseorang itu untuk meningkatkan moral, etika, kemudian juga disiplinnya. Kemudian kalau di lembaga pendidikan itu dia berperan memberikan pemahaman mengenai aturan dan juga tanggung jawab secara sosial. Nah, kemudian sedangkan kalau tokoh agama itu kan dia memiliki perannya dalam menanamkan nilai-nilai dharma dan juga etika keagamaan sehingga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih kesadar hukum seperti itu. Lebih bersifat yaitu adiluhur mungkin ya Bu, untuk yaitu masyarakat. Tentunya di dalam seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa dengan adanya tokoh agama, Iya. dengan adanya yaitu keluarga, serta dalam menentukan kesadaran hukum harus ada yaitu semacam bimbingan dan konseling dari keluarga, lembaga maupun dari kesadaran hukum tersebut, mungkin seperti itu Ibu. Iya, kita kan mengetahui kalau keluarga itu kan kalau di rumah tangga itu pastinya ayah, ibu itu sebagai teladan bagi seorang anak untuk mengikuti contoh-contoh yang baik. Nah, orang tua itu kan pastinya dia akan mengajarkan tentang disiplin kepada seorang anak. Disiplin seperti apa? Sepertinya mengajarkan seorang anak itu untuk bangun setiap pagi dengan waktu yang tepat seperti itu. Kemudian kalau di pendidikan itu kan dia pastinya memberikan pemahaman mengenai kesadaran hukum, bagaimana sih seseorang itu dapat mentaati aturan hukum itu dengan kesadaran yang sudah tertanam di dalam dirinya. Kemudian kalau di tokoh agama itu kita mengetahui tokoh agama itu pastinya dia memiliki peran juga dalam menanamkan dharma dan juga etika dalam keagamaan. Misalnya saja dalam praktiknya dia bisa menyampaikan di dalam pendehen ataupun siraman rohani seperti itu. Ya. Harus saling yaitu keterkaitan ya mungkin. Iya, gitu. saling keterkaitan tentunya. Satu sama lainnya. Nah, lalu bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui nilai-nilai hukum Hindu di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini? Baik, cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum. Nah, tentunya kesadaran hukum ini kan seharusnya dan semestinya itu sudah terdapat di dalam diri seseorang untuk menanamkan kesadaran hukum itu supaya tidak terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran atau konflik-konflik di kehidupan bermasyarakat. Nah, dan juga tidak lepas dari upaya yang dapat dilakukan dengan misalnya di pendidikan itu harus meningkatkan pendidikan berkarakter berbasis nilai-nilai Hindu seperti itu. Kemudian di dalam peran orang tua itu juga menekankan sikap disiplin dan juga tanggung jawab itu tadi. Kemudian dalam tokoh agama itu memberikan pemahaman mengenai dharma, satya, ahimsa, dan juga karma pala itu. Nah, masyarakat juga perlu membiasakan dirinya untuk menerapkan nilai-nilai hukum Hindu atau nilai-nilai Hindu tersebut. Dengan demikian kepatuhan dengan hukum tidak hanya muncul karena takut akan sanksi atau hukuman, tetapi karena kesadaran moral dan juga spiritual yang sudah tertanam atau sudah tumbuh di dalam diri seseorang tersebut, seperti itu. Intinya yang lebih ditekankan yaitu tentang lebih kesadaran mungkin seperti Ya, itu. kesadaran diri dalam seseorang itu, seperti itu. Oke, jadi kan Ibu ini sebagai selaku dosen ya Bu. Ya. Jadi bagaimana untuk Ibu memberikan yaitu pengetahuan meningkatkan kesadaran hukum tersebut? Iya,
Tentunya saya sebagai dosen di kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, itu saya sebagai salah satu dosen di Fakultas Dharma Sastra itu tentunya mengajar tentang hukum baik itu hukum secara umum maupun hukum adat dan juga hukum Hindu. Nah, tentunya saya berupaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa itu melalui pembelajaran yang tidak hanya bersifat secara teori saja, tetapi juga secara dalam praktisnya. Misalnya di sini mahasiswa itu diajak memahami pentingnya hukum itu sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat dan juga menganalisis beberapa kasus yang pernah terjadi atau beberapa kasus tentang pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar mereka seperti itu. Kemudian serta mengaitkannya dengan ajaran kita, tentunya itu kita berpatokan kepada nilai-nilai hukum Hindu yang dengan ajaran agama dan juga budaya lokalnya. Kemudian selain itu juga saya sebagai dosen juga harus tentunya ya sebagai dosen itu saya juga harus menjadi teladan untuk mahasiswa itu dalam meningkatkan kesadaran hukumnya. Tentunya itu yang pertama itu saya harus bersikap disiplin, kemudian jujur dan juga mentaati aturan-aturan yang terdapat di kampus tersebut. Seperti itu. Mungkin selaku ibarat kita sebagai dosennya Bu harus bisa menjadi figur atau contoh kepada yaitu mahasiswa, baik kepada masyarakat yang mendengarkan yaitu tentang penguraian tersebut. Iya, tentunya seperti itu. Kita kan sebagai dosen itu kan kalau di kampus itu kan sebagai teladan juga kepada mahasiswa itu supaya mahasiswa itu bisa mengikuti misalnya contoh seperti ini. Misalnya ada salah satu dosen yang tidak mentaati aturan di kampus, misalnya datang terlambat. Nah, jadi mahasiswa itu berpatokan bahwa salah satu dosen ini saja dia tidak bisa menerapkan disiplin waktu saat ke kampus. Nah, jadi mahasiswa itu mengambil contoh. Jadi mereka mencontoh dan mempraktikannya sehingga dosen itu hendaknya dosen itu menjadi teladan yang baik untuk mahasiswa tersebut. Sebagai itu. Contoh mungkin. Iya, contoh dan teladan seperti itu. Ya, apabila seorang dosen mungkin tidak menerapkan suatu aturan tersebut, bagaimana seorang mahasiswa juga bisa mengikuti jejak dan mungkin seperti itu. Iya. Nah, lalu ke pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin di sini kan Ibu sudah memiliki pengalaman yang luas ya gitu kan Bu. Nah, jadi Ibu sebagai dosen, bagaimana Ibu memberikan pengetahuan yaitu tentang meningkatkan kesadaran hukum kepada mahasiswa, atau metode apa nih Bu yang paling efektif kepada yaitu mahasiswa bahkan orang yang ingin menerapkan? Ya, biasanya saya memberikan metode itu melalui misalnya contoh ya. Saya menjelaskan kepada mahasiswa itu, kita itu sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum, yang menjunjung tinggi hukum seperti itu, dan tentunya kita itu harus mentaati aturan-aturan yang berlaku baik itu hukum adat, hukum agama maupun hukum negara. Nah, dengan kita memiliki ketaatan itu, tentunya kita ikut berkontribusi menjaga keharmonisan, ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu untuk mahasiswa ataupun masyarakat secara umumnya seperti ya, itu. Secara luas mungkin. Ya, secara luasnya. Kan aku nih Bu selaku juga mahasiswa sering juga ngedengar kayak istilah hukum itu kayak mengikat, nah seperti itu. Nah, jadi bagian mengikatnya seperti apa Bu? Apakah mengikat di pohon kayu atau bagaimana? Tentunya tidak. Nah, artinya hukum itu kan merupakan sesuatu yang bersifat memaksa. Memaksa artinya memaksa untuk sesuatu yang bersifat mengatur yang baik, yang positifnya untuk diikuti oleh individu ataupun perorangan ataupun masyarakat secara luas. Nah, dengan kita mengikuti aturan tersebut kan kita sebagai warga negara yang baik kan harus bisa mentaati aturan. Seperti contohnya biasanya di lalu lintas itu kan pasti adanya rambu-rambu lalu lintas, dan tentunya kita harus mengikuti aturan di dalam berkendaraan di dalam berlalu lintas tersebut gitu. Dan kita tidak boleh melanggar peraturan berlalu lintas. Apabila kita melanggar lalu lintas tersebut, tentunya kita pastinya akan
berkonsekuensi itu menimbulkan suatu sanksi atau hukuman seperti itu. Mendapatkan konsekuensi mungkin begitu Ya, Ibu. konsekuensinya. Kan seperti kita itu mengetahui bahwa karma pala itu kan hukum sebab akibat. Ya, sebab akibat. Apabila kita melakukan suatu kesalahan pasti akan menimbulkan akibat yang akan ditanggung oleh kita sendiri seperti itu. Entah itu buruk atau entah itu baik ya Bu. Betul sekali. Nah, kalau kita melihat dari hukum agama Hindu, nah kebetulan apakah ada termuat tentunya di dalam yaitu kitab suci penaturan tentang kitab suci penaturan Hindu Keharingan ini kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau di dalam kitab suci penaturan itu juga termuat dalam tentang kesadaran hukum. Di sini saya mengambil contoh itu mengenai hukum perkawinan. Kita mengambil contohnya di situ bahwa Kemeluh Putak Bulau itu kan dan Julian Karangan itu sampai penjajuri darah atau keguguran itu sampai 12 kali. Nah, di situ kan kita bisa mengambil contohnya bahwa suatu perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan dengan ajaran di agamanya, dan juga di situ ada aturan mengenai adat istiadatnya. Nah, hendaknya juga perkawinan itu hendaknya orang itu yang ingin melaksanakan hidup berumah tangga itu hendaknya melaksanakan perkawinan seperti contohnya itu biasanya perkawinan kalau di Hindu Keharingan itu kan pasti ada yang simbolis yang memegang daun sawang Ya, seperti sawang. itu. Jadi seperti itu. Nah, tentunya setiap bagaimana kita berkehidupan sehari-hari ya Bu, mungkin selalu ada aturan Iya, yang mengatur entah itu perbuatan, perilaku, cara kita berpikir sesuai dengan tata aturan mungkin. betul. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah bisa Ibu memberi contoh? Contoh mengenai apa ini? Contoh mengenai bagaimana penerapan hukumnya di dalam penaturan tersebut. Oke. Kalau di dalam contoh penerapan penaturan dalam kehidupan sehari-hari tadi yaitu dalam perkawinan itu tadi harusnya kita kan melaksanakan pelek runjin pengawin. Iya. Telatahnya perkawinan menurut agama Hindu Keharingan. Itu kan biasanya kalau di kita itu adanya majamisek, memanggul, serta menentukan hari-hari untuk melaksanakan perkawinan, baik itu secara agama maupun secara adatnya seperti itu. Mungkin Ibu, bagaimana menurut pandangan Ibu, semisalkan apabila seorang yaitu contohnya masyarakat tidak melakukan sesuatu hukum perkawinan tersebut sesuai aturan norma tersebut, apakah dampak yang akan didapatkan? Tentunya kan kita itu harus berpedoman kepada ajaran agama ya. Nah, Oke. tentunya di situ apabila kita tidak melangsungkan perkawinan itu kan pasti disebutnya kalau istilah sekarang itu kumpul kebo ya. Ya, kumpul Nah, kebo. itu kan sangat berdampak sekali terhadap baik itu kepada diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Entah kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita mengambil contoh saja seperti Kemeluh Putak Bulau Jenjulan Karangan ini kan tadi dia tidak melaksanakan perkawinan sehingga dia tidak mendapatkan keturunan sehingga dia itu sampai pajanjuri atau keguguran itu selama 12 kali. Nah, ketika dia melaksanakan perkawinan itu berdasarkan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, tentunya dia akan mendapatkan keturunan yang baik seperti itu. Dikatakan misalnya keturunan itu seputra seperti itu. Nah, dan kebanyakan juga apabila seseorang itu melaksanakan ibaratnya terjadinya sesuatu yang di luar kebaikan, anggap saja itu kumpul kebo, itu banyak saja yang terjadi ketika dia melahirkan, bisa saja anaknya itu cacat atau kurang seberuntung anak-anak yang memang dilahirkan berdasarkan dengan ketentuan perkawinan yang tersurat di dalam kitab suci penaturan. Tentunya sangat penting ya, itu dalam aturan harus ada tata aturan. Betul. Karena kan kita hidup ini pasti menjalani aturan yang sudah tersurat. Kalau kita di dalam
Hindu itu kan pastinya kita itu sangat menjunjung tinggi yang namanya dharma, Iya, dharma, ya kebenaran. kebenaran. Ya. Nah, apakah Ibu pernah yaitu semacam menjumpai fenomena yaitu pelanggaran hukum Hindu ini yang dilanggar baik oleh mahasiswa maupun masyarakat di sekitar Ibu? Baik, kalau menjumpai fenomena pelanggaran hukum Hindu itu, baik itu di mahasiswa atau masyarakat. Nah, kita mengambil contohnya satu saja di mahasiswa ya. Nah, banyak mahasiswa, mungkin tidak semua, ada beberapa mahasiswa itu yang tidak menghormati dosen atau orang-orang yang memang tua dari dia. Terkadang memiliki nilai yang moral seperti itu penting ya untuk dimiliki setiap individu seperti itu. Misalnya gini, kita bertemu dengan dosen, seharusnya kita menyapa setidaknya Om Swastiastu. Nah, Salam. kalau mahasiswa sekarang di kampus itu memang tidak semua, tapi memang ada beberapa yang melakukan anggap saja itu melanggar peraturan disiplin terhadap seorang dosen. Nah, banyak mahasiswa yang hanya biasanya berpapasan dengan salah satu dosen dengan wajah yang cuek, tidak mau tahu, seperti yang tidak kenal seperti itu. Kayak istilah gaulnya itu mungkin cuek bebek ya. Cuek bebek dan siapa lo siapa gue seperti Iya, itu kan. siapa lo, Padahal siapa kan gue ya. kalau kita memahami kalau seorang dosen itu kan anggap saja seperti orang tua yang mendidik kita dengan pendidikan yang memang harus didapat di perkuliahan seperti itu. Kemudian kalau di masyarakat, nah kalau di masyarakat itu saya melihat ya, kita ambil saja contohnya tadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Kemudian banyak masyarakat juga yang salah menggunakan media sosial. Nah kalau di media sosial itu kan pasti ada aturan yang mengaturnya itu undang-undang IT kan. Di situ setiap orang itu kan tidak boleh yang ibaratnya itu menyampaikan informasi hoaks ataupun sesuatu yang belum dinyatakan benar tentang beritanya tersebut. Nah, apabila itu terdeteksi tidak baik atau melanggar aturan, itu akan sesuai dengan aturan terkena hukuman atau sanksi. Ya, sanksi yang berlaku. Iya, sanksi yang berlaku sesuai dengan aturan yang dia langgar seperti itu. Sesuai aturan-aturan yang ditetapkan. Iya. Tentunya itu kan sangat berdampak mungkin ya untuk itu kalangan baik itu anak muda, untuk pokoknya generasi penerus masyarakat luas. Iya. Seperti itu. Iya, karena tadi kan kita sebagai masyarakat itu kan sangat menjunjung tinggi hukum kan, tentunya kita itu sebagai masyarakat yang baik itu harus juga berkontribusi untuk menjadi masyarakat yang tertib, untuk menjunjung tinggi keharmonisan, ketertiban dan juga keadilan di lingkungan bermasyarakat seperti itu. Nah, tentunya untuk kita melihat kadang hukum ini Bu, saya selaku saya pribadi bahwa banyak orang mendefinisikan hukum itu sebagai sesuatu yang ditakutkan. Ya, untuk menghukum orang yang bersalah. Iya. Padahal kalau menurut pendapat saya bahwa hukum ini sebenarnya kan untuk mengatur perilaku kita. Iya. Untuk melindungi orang yang berbuat salah mungkin seperti itu. Itu. Sebenarnya kalau menurut dalam perspektif orang itu masing-masing mungkin kekurangan pemahaman mengenai hukum itu. Hukum itu kan tujuannya untuk mengatur supaya ketertiban di dalam bermasyarakat itu bisa teratur dan tidak terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran. Nah, kemungkinan di situ memang kesadaran hukum dari masyarakat itu memang masih kurang paham tentang hukum tersebut, sehingga orang tersebut berpikirnya bahwa kita itu harus mentaati hukum itu karena kita takut dihukum. Padahal kan sebenarnya tidak seharusnya begitu. Apalagi kalau kita sudah memahami mengenai kesadaran hukum. Nah, kalau kesadaran hukum kita itu sudah ada di dalam diri kita, otomatis segala sesuatu yang bersifatnya mengatur itu secara tidak kita melihat dampak pun kita akan selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya begini, contoh ya, kesadaran hukum yang terdapat di dalam diri sendiri. Nah, misalnya saja di lalu lintas itu tidak ada aturan
tidak ada yang menjaga mengatur tentang perjalanan lalu lintas. Misalnya tidak ada petugas di situ, tetapi karena kita memiliki kesadaran hukum, berarti kan kita menunggu sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas Iya. itu kan. Nah, terkadang di situ terjadi suatu pelanggaran lalu lintas seperti menerobos jalan lampu merah seperti itu. Iya. Nah, tentunya sangat penting sangat penting aturan hukum ini seperti yang dinyatakan oleh Ibu, bahwa dimana kalau semisalkan tidak ada aturan seperti rambu-rambu lalu lintas, apabila anak muda atau masyarakat misalnya seperti menerobos lampu merah, tentunya akan ada seperti kecelakaan kan, seperti itu, tidak ada yang mengatur, itu kan pasti ada akibatnya. Ya, ada dampak dari tidak ada aturan tersebut. Iya. Jadi manusia ini bisa dinyatakan semena-mena seperti itu mungkin. Tapi kalau dia memiliki kesadaran hukum, dia kan harusnya memiliki rasa bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi kecelakaan seperti itu kan, harusnya dia mentaati rambu-rambu lalu lintas seperti itu. Ya mungkin lebih itu kesadaran. Ya, kesadaran hukum di dalam dirinya. Nah lalu dari semua perilaku masyarakat maupun golongan orang, tentunya apa konsekuensi seperti apa jika semisal yang bisa terjadi orang melanggar hukum agama Hindu? Kita kan misalnya kalau dalam perspektif hukum Hindu itu kan kita mengenal dikatakan karma pala kan, sebab akibat. Nah, apabila seseorang itu melakukan sesuatu yang melanggar hukum aturan itu pasti ada sesuatu konsekuensinya, itu akan berakibat adanya mendapatkan sanksi atau hukuman seperti itu. Nah, apabila itu misalnya yang karma palanya yang bersifat buruk atau yang negatif. Kalau misalnya positif, nah misalnya kita menolong orang lain saja itu akan berdampak positif untuk kita sendiri gitu. Karena kan karma pala ini tidak bersifat bantuan dari misalnya yang positif. Ini tidak berdampak, misalnya saya menolong kamu ya. Hari ini saya menolong kamu dan belum tentu juga nanti kamu yang akan menolong saya, tetapi melewati orang lain seperti itu. Artinya karma pala itu ya Bu, kalau bisa saya pahami, mungkin apa yang saya perbuat mungkin saya sendiri yang mendapatkan perbuatan itu. Betul. Karma pala itu kan sebab akibat apapun yang kamu lakukan, misalnya sifatnya melanggar hukum, ya tentunya konsekuensi akibatnya itu akan berdampak untuk diri sendiri, bukan orang lain. Seperti itu. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan ya Bu. Terima kasih atas diskusi kita pada hari ini. Semoga dalam diskusi ini bisa mendapatkan suatu konklusi atau menarik sebuah kesimpulan sebagai kesadaran anak muda. Nah mungkin apa pesan kepada yaitu masyarakat baik pun anak muda agar hukum selalu dijunjung tinggi sebagai mengatur perbuatan manusia lebih ke dalam yaitu perjalanan yang dharma. Seperti itu. Baik, pesannya untuk mahasiswa ataupun masyarakat, karena kita ini kan berada di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi hukum, tentunya kita itu harus memiliki kepatuhan dan juga memiliki kesadaran hukum itu, baik kesadaran hukum itu untuk diri sendiri ataupun untuk lingkungan sekitar. Nah, tidak hanya itu, di dalam hukum Hindu pun itu kita harus menjunjung tinggi dharma, yaitu kebenaran, kemudian kewajiban, kemudian kepatuhan kita terhadap ajaran-ajaran yang menjunjung tinggi dharma. Nah, hendaknya kita ketika kita memang sebagai warga negara yang baik itu tentunya kita harus menjadi warga negara yang baik, yang harus bisa berkontribusi baik untuk negara kita Indonesia, yaitu seperti kita ikut terlibat untuk menjaga keharmonisan, kedamaian dan juga keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ibu kepada Ibu Ria Ancoy sudah bersedia berbagi pengetahuannya untuk kita semua.
kami persilahkan juga kepada Ibu Rian Choi bisa menyampaikan yaitu atas kesimpulan pembahasan kita pada hari ini. Baik, dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam nilai-nilai Hindu itu tentunya kita harus berpedoman kepada 4 nilai tadi. Yang pertama itu ada Dharma, Karmapala, Ahimsa, dan juga Satya. Nah, 4 ini sebagai pedoman kita untuk menjalankan kehidupan yang tentunya kita sebagai masyarakat itu harus patuh terhadap aturan dan juga hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat, dan tentunya itu juga dapat membangun keharmonisan dan ketentraman dan juga keadilan untuk kita di dalam berkehidupan bermasyarakat di masyarakat secara luas seperti itu. Oke, Mas Dharma dimanapun berada, demikian perbincangan kita bersama narasumber kita, Ibu Ria Ancoy, SH, yaitu tentang meningkatkan kesadaran hukum melalui nilai-nilai hukum Hindu. Semoga apa yang telah disampaikan dan diperbincangkan hari ini menambah pengetahuan kita semua tentang kesadaran hukum melalui nilai-nilai hukum Hindu tersebut. Tentunya dari 4 bagan tersebut atau 4 yaitu ketersusunan hierarki tersebut ada seperti Dharma, Satya, Ahimsa, dan Karmapala, yaitu menjadi landasan etis untuk menumbuhkan kepatuhan lewat baik itu teladan keluarga, pendidikan, dan tokoh agama. Nah, tentunya ada juga dalam Sloka Bhagavad Gita Adhyaya 6 Sloka 5 yang menyatakan Undagret Atmana Atma Atmana. Kalau tidak dari diri kita sendiri, siapa lagi yang akan yaitu memberikan kesadaran kepada kita. Betul. Apabila ada salah kata selama acara berlangsung, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Rupiadi bersama kerabat yang bertugas Hindu Kalteng Podcast mengucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan mengucapkan Parama Santi dan Sahai. Om Santi 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 Om Sahai.